apa ini, makhluk apa ini gitu ya. Jadi kan udah dibilang ya kalau brute force itu kan apa ya namanya, brute force itu sangat-sangat tidak efisien gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa pakai brute force gitu ya. Kalau selama si problemnya itu kompleksitasnya tidak terlalu kompleks gitu ya. Gimana coba? Kompleksitasnya tidak terlalu kompleks. Artinya dia masih dalam ranah polinomial. Apa itu ranah polinomial? Polinomial tuh kira-kira kalau saya bikin formula gampangnya itu n pangkat c gitu. Jadi kalau misalnya kompleksitas algoritma yang kalian hadapi masih di ranah n pangkat c, di mana n itu adalah input size. Input size itu ya, misalnya kalian nyari apa, misalnya sorting deh. Kalian sorting kan mau sorting berapa angka misalnya, 10, 20, 50, 100 angka mau disort gitu. Nah, itu namanya input size. Jadi n-nya itu nilainya bisa 10, berarti ada 10 angka yang harus saya sorting. Kalau n-nya 100, berarti ada 100 angka yang saya sorting. Makin besar n-nya, makin besar input size-nya, itu akan makin besar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan algoritma yang bersangkutan gitu ya. Nah, kalau misalnya ranahnya masih n pangkat c, n itu adalah input size dan c itu adalah konstan ya. Jadi c itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Bilangan positif mulai dari 0 sih sebenarnya. Jadi kalau ada apa namanya? Ada algoritma masih n pangkat 0, n pangkat 1, n pangkat 2, n pangkat 3 gitu ya dan seterusnya. Nah, ini kita kasih nama kelas besarnya namanya polinomial ya. Ini sebenarnya punya nama masing-masing sih. Kalau n pangkat 0 ini kan kalau kalian masih biasanya kan saya bilangnya dalam big data ya. Ini kan gitu kan ya. Big data 1 atau big O1 itu artinya konstan. Ya, jadi ini ada namanya masing-masing ya. Semua polinomial ini sebenarnya ada namanya. Ini namanya konstan. Yang ini n pangkat 1 namanya linear gitu ya. Yang ini namanya yang ini namanya kuadratik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya saya juga nggak hafal namanya. Tapi ini masih masuk ke keluarga polinomial. Nah, ketika algoritmanya masih masuk ke keluarga polinomial, itu pakai brute force masih nggak masalah gitu. Masih doable, masih bisa ya gitu ya. Masih inilah ya gitu ya biasanya. Nah, akan jadi masalah ketika permasalahannya masuk ke dalam ini yang exhaustive search ini gitu ya. Itu yaitu ketika kompleksitasnya sudah eksponensial ya. Apa itu eksponensial? Kebalikannya ini, eksponensial itu c pangkat n gitu. Jadi yang jadi pangkatnya itu adalah si input size. Itu kalau kalian coba bikin grafiknya, itu dia naiknya ekstrim gitu. Ya, jadi misalnya C pangkat N itu misalnya 2 pangkat N, 3 pangkat N, 4 pangkat N gitu ya. Dan seterusnya gitu. Yang paling parah N pangkat N gitu ya. Nah, kalau misalnya algoritma kalian itu, algoritma yang kalian hadapi sudah masuk ke ranah yang kompleksitasnya eksponensial seperti ini, maka sudah bisa dipastikan brute force itu tidak akan bisa dipakai gitu ya, kecuali M-nya sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya datanya ya cuma berapa? Cuma 2, cuma 3 gitu mungkin ya, tapi kan apa ya? Nggak ada lah ya data zaman sekarang apa jumlahnya segitu gitu ya. Pasti kan ratusan, ribuan gitu ya, bahkan jutaan gitu ya. Namanya data sekarang banyak sekali gitu ya. Kalau cuma sedikit mah nggak usah pakai komputer ya. Kita sorting cuma 3 angka nggak, kita sorting sendiri aja gitu, ngapain pakai komputer ya. Oke. Nah, jadi brute force itu tidak ya bisa dibilang walaupun ada algoritmanya gitu ya, tapi misalnya selesainya baru tahun depan gitu kan nggak mungkin kita tungguin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya mau menunjukkan algoritma-algoritma yang punya kompleksitas eksponensial gitu ya. Supaya kalian bisa terbayang,
Oh iya ya benar juga ya kalau misalnya pakai brute force nih enggak lah gitu ya, enggak mungkin. Gitu ya. Oke, di sini ada salah dua di antaranya adalah, saya hapus dulu, traveling salesperson problem, TSP, mungkin harusnya kalian udah pernah dengar mungkin ya, sama integer knapsack, 10 knapsack. Istilahnya biasanya integer knapsack kalau saya nggak salah ingat. Oke, coba ada yang pernah dengar salah satu atau malah dua-duanya, TSP atau knapsack ini, coba di refresh dulu ingatannya. Saya belum pernah tahu. Oke, terima kasih atas informasinya. Coba ada lagi selain Rian? Saya rasanya pernah dengar ini katanya diajarkan di mata atau minimal diperkenalkan di mata kuliah lain gitu mungkin. Ada nggak yang pernah ingat? Farhan? Nggak inget tuh. Baru dengar juga, Bu. Oh gitu? Baru dengar, Bu. Oh, di matematika diskrit gitu nggak dikenalin? Kalian matematika diskrit dapatnya semester berapa? 2. Oh, semester 2. Nggak dikenalin kah? Kayaknya lupa deh, Bu, kayaknya. Maksudnya ini lupa dikenalin atau enggak gitu? Iya. Aduh. Apa ya yang tahu ya? Shortest path problem, tahu nggak? Dari namanya sebenarnya udah bisa ditebak sih ya. Shortest path problem ada yang tahu? Pernah dengar, Bu? Pernah, Bu. Kebayang, kira-kira apa shortest path problem? Pakai graf gitu kan ya? Misalnya ada graf nih. Grafnya misalnya asumsi ini kota gitu ya. Ada kota A, ada kota B, ada kota C, ada kota D misalnya. Terus ada apa? Ada edge-nya gitu ya. Ada ya, jalur-jalurnya lah. Misalnya kita anggap dia ini deh. Grafnya graf komplit kayak gini gitu. Nah, kira-kira problem shortest path itu kira-kira apa kalau bisa nebak? Kita mencari apa sih gitu? Kalau shortest path? Jalur terpendek. Jalur terpendek antar graf. Antar graf. Kalau antar graf berarti ada graf yang lain lagi dong. Di sini ada graf lagi gitu. Antar node. Antar node ya. Antar kota ini ya. Jadi kalau misalnya ini dianggap sebagai kota ya. Oh, ini kenapa ada di dalam? Misalnya ya ini kota gitu ya. Kota A, B, C, D, maka shortest path problem itu adalah problem yang dia ingin mencari shortest path itu apa ya? Path terpendek atau path yang bisa ditempuh dari satu kota ke kota lain yang paling pendek gitu. Sebenarnya nggak harus paling pendek sih. Yang paling menguntungkan lah ya, bisa paling pendek, bisa paling cepat, bisa paling murah gitu ya. Pokoknya tergantung kita pengennya apa gitu ya. Pokoknya yang paling menguntungkan untuk kita ya. Kadang-kadang kan kayak paling dekat gitu ya, belum tentu paling cepat ya. Maksudnya path terdekat tuh belum tentu waktunya ini gitu ya. Belum tentu waktunya paling lebih cepat gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pakai jalur yang lebih panjang gitu ya, itu ternyata nyampainya lebih cepat gitu ya. Waktu yang dihabiskan paling cepat karena itu bukan daerah macet atau orang-orang nggak pada tahu tuh lewat situ gitu. Jadi benar-benar tergantung kebutuhan kita gitu. Tapi namanya shortest path ya di otak kita rasanya jadinya terpendek gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, pokoknya yang paling menguntungkan. Nah, itu shortest path problem. Nah, TSP itu mirip gitu ya. Dia mirip sama shortest path dan mirip sebenarnya ada satu lagi problem namanya Hamiltonian, tapi ya itu tidak usah lah ya. Jadi si TSP ini sama juga, dia mencari tapi bukan path terpendek dari satu kota ke kota lain. Kalian bayangkan salesperson tuh kerjanya ngapain sih? Jualan kan ya? Salesperson kan jualan kan? Menjajakan barang-barangnya gitu. Nah, kalian bayangkan ada orang nawarin barang-barangnya. Nah, itu kan kalau nawarin barang kan harusnya sebisa mungkin ke semua kota dong.
Kan makin banyak kota yang didatangi, harusnya kemungkinan lakunya makin besar gitu kan ya. Jadi beda dengan sorted pet, dia ini tugasnya Gue adalah udah ngumpulin ini ya. mendatangi semua Gue mau ngumpulin ini. kota gitu ya. Mind map. Bentar. Ini ngomong jangan sambil main game ya, dengerin ya. 25 menit aja tolong konsentrasi. Oh ya kan saya lupa kan. Bentar, saya ambil handphone dulu. Oke, saya tadi sengaja handphonenya dijauhin, tapi saya lupa saya butuh reminder buat 25 menit ya. Jadi tolong konsentrasi dulu 25 menit, gamenya dimatiin dulu. Jangan berharap nanti lihat rekamannya gitu ya, karena males lihat rekaman itu kan ya. Apalagi rekaman kelas raw recording begini, karena kan saya kadang-kadang kalau lagi rajin saya bikin timestamp-nya, tapi most of the time saya nggak rajin gitu ya. Jadi males gitu ya kalau lihat rekaman raw gitu, apalagi kalau kalian tidak memperhatikan, karena kalian nggak tahu nih, ibu ini ngomongin ini pas lagi di tengah-tengah atau pas di sepertiga awal, atau kan nggak ini kan ya, nggak tahu gitu ya. Jadi saya minta tolong, karena kita istirahat per 25 menit, jadi tolong semua distraksinya dimatikan dulu. Lupa saya tadi harusnya di awal kuliah saya ngomong begitu. Kalau bisa handphonenya dijauhkan dulu, terus apalah segala macam yang Anda merasa terdistrak gitu ya. Tolong disingkirkan dulu, tolong ditahan 25 menit, kita konsentrasi sebentar. Mudah-mudahan dengan 25 menit itu kalian jadi tidak perlu lagi melihat rekamannya gitu ya. Kalian sudah cukup paham untuk yang 25 menit pertama inilah minimal. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi yang traveling salesperson problem itu adalah kalian bayangkan salesperson gitu ya, yang tukang jualan itu, makin banyak kota yang dia datangi, harusnya kan makin besar kemungkinan dia bisa menjual produknya gitu ya. Nah, kalau bisa semuanya gitu. Jadi problemnya adalah bagaimana caranya salesperson ini bisa mengunjungi semua kota, semua node, tapi dengan ongkos yang semurah-murahnya gitu. Atau dengan jarak yang sependek-pendeknya gitu. Atau dengan waktu yang sesedikit-sedikitnya. Nah, ini bagian belakangnya ini tergantung dari yang kalian ingin capai gitu ya. Kalian merasa profit itu apa? Paling cepat, paling dekat, paling sedikit gitu ya. Atau paling apa gitu ya. Pokoknya sesuai keinginan gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana caranya dia bisa mendatangi semua node itu, semua node yang ada, berarti A, B, C, D kalau dalam kasus ini, tapi yang paling profitable gitu ya. Biasanya yang paling pendek jaraknya gitu ya. Dengan asumsi kalau pendek jaraknya berarti kan ongkosnya juga makin sedikit ya. Oke, kira-kira itu ya traveling salesperson problem, tolong diingat-ingat. Kita akan bahas itu. Nah, kalau yang kedua adalah problem knapsack, karena kalian belum pernah dengar juga. Knapsack itu artinya ransel ya, tempat buat menyimpan sesuatu. Ransel gitu ya. Nah, si ransel ini, namanya ransel kan kalau kalian bawa tas gitu ya, itu kan pasti ada maksimumnya ya. Saya nggak bisa bawa 1 ton di tas saya gitu, tas saya robek nanti gitu kan ya. Jadi ada maksimum dia bisa bawa berat berapa gitu ya, si ranselnya itu. Nah, terus problemnya apa? Problemnya adalah kalau misalnya ada banyak barang di luar gitu ya, ada banyak barang. Nah, bagaimana caranya saya memilih barang-barang yang bisa saya masukkan ke ransel saya yang menghasilkan keuntungan paling besar gitu. Ya. Dengan asumsi barangnya nggak bisa semuanya diambil ya. Kalau misalnya bisa semuanya diambil kan nggak jadi problem ya. Problem tuh ada karena susah. Kalau gampang nggak jadi problem gitu kan ya. Problem tuh ada karena susah. Jadi karena saya harus milih mana yang sebaiknya saya ambil, karena saya punya keterbatasan
misalnya yang gampangnya berat gitu ya. Saya punya keterbatasan berat. Saya cuma bisa misalnya ngambil barang cuma 10 kilo maksimal. Ya. Nah, ini kan macam-macam kan. Ini beratnya ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 7, ada yang berapa gitu. Nah, masing-masing barang ini kan punya profit kan. Ya, jadi yang akan saya ambil adalah yang paling menguntungkan dengan keterbatasan berat yang saya bisa ambil gitu. Kira-kira seperti itu ya yang knapsack ya. Nah, dua problem ini termasuk problem yang tadi eksponensial kompleksitasnya ya. Jadi belum ada yang bisa bikin algoritmanya dengan cara brute force gitu ya, tapi tidak eksponensial ya. Ini masuk ke dalam keluarga yang disebut sebagai exhaustive search. Oke? Ada pertanyaan terkait problemnya aja. Misalnya Bumat saya masih nggak ngerti tadi TSP itu gimana gitu atau knapsack itu gimana gitu. Oke, silakan ditanyakan. Nah, ini aku. Oh, nggak, presensinya nanti aja di akhir ya. Saya nggak sempat lihat LM. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah ketika kita mau menyelesaikan problem brute force. Ini sama persis ya, sebenarnya sama yang kemarin gitu ya. Jadi sama persis. Yang pertama, di list dulu alternatifnya apa aja gitu ya. Kalau kayak kemarin kalian ingat gembok, itu juga sama tuh exhaustive search gitu ya. Kalian list dulu tuh si gembok itu kalau misalnya ada 3 gitu ya. Oh, kemungkinannya ada 0, 0, 0, ada 0, 0, 1, ada 0, 1, 0 gitu misalnya. 1, 0, 0, semuanya di list gitu. Semua kemungkinannya di list. Nah, kemudian kedua adalah dievaluasi. Ini semuanya di list sampai 111 gitu lah ya. Kok 111, sorry. 999 gitu ya. Nah, semuanya di list, kemudian dievaluasi. Kalau dalam kasus gembok yang minggu lalu, dievaluasi itu kan berarti dicobain kan, ini nggak kebuka nggak? Oh enggak misalnya. Yang ini kebuka nggak gitu ya? Enggak gitu ya misalnya. Nah, kalau dalam kasus yang gembok, ini kan sebenarnya cuma satu ya solusinya ya. Tapi kalau di persoalan yang lain belum tentu satu gitu. Oke? Nah, dievaluasi semua gitu ya. Nanti setelah semuanya dievaluasi, terus dicari mana yang paling baik gitu. Mana yang paling murah misalnya, atau mana yang paling pendek path-nya, mana yang paling cepat waktunya, ya, tergantung dari problem kita. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi selalu cara step-nya itu 3 ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke TSP. Saya bisa ngeluarin ini enggak ya? Oh, nanti pakai papan tulis di sini aja ya, biar kalian bisa nulis. Jadi nggak ngantuk. Jadi bukan saya yang ngitung, tapi kalian yang ngitung. Oke, jadi tolong perhatikan. Nanti saya minta kalian yang ngitung. Jadi ini contohnya gambarnya lebih bagus nih ya. Ada N buah kota gitu ya, jaraknya masing-masing diketahui. Nah, kemudian problemnya adalah temukan perjalanan dengan jarak terpendek gitu ya. Yang akan dilakukan oleh seorang pedagang sehingga dia dapat melalui setiap kota, dan ingat hanya boleh sekali sampai dia balik lagi ke asalnya. Cuma boleh sekali ya, karena kalau 2 kali nanti ngabisin ongkos gitu. Jadi dia kalau misalnya nah ini kayak misalnya ini gitu ya, ini ngomong-ngomong ya, pertama dia ke sekolahan, terus ke gym, terus ke bioskop, habis ke bioskop dia ke peternakan, habis ke peternakan dia ke peternakan yang lain lagi, kemudian udah semua dikunjungi kan, balik lagi ke sekolah. Karena dia startnya dari sekolah. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang Hamiltonian gitu ya, tapi mungkin saya tidak akan bahas dulu aja, nanti kalian bakal ketemu sama problem itu gitu ya. Nah, ini tuh lihat ya, sama semua gitu ya. Oke, sekarang gimana caranya ya? Saya ini deh. Kalian yang hitung ya, coba kalian lihat, ini saya cuma ada 4 simpul, terus grafnya graf lengkap gitu ya, dengan jaraknya masing-masing.
asumsi dari kota 1 ke kota 2 itu jaraknya sama dengan dari kota 2 ke kota 1. Gitu ya. Sama-sama 10 gitu ya. Kelihatan kan ya? Terus saya coba share whiteboard mungkin ya. Kalau saya share whiteboard saya nggak bisa. Oke. Saya cuma bisa share whiteboard ya. Berarti nanti saya gambarin deh. Ini nggak bisa copy paste ya. Oke, ada di sini, ada di sini, ada di tengah. Aduh, gimana nih gambar? Sama di sini ya. Jadi kalian punya 4 kota, terus, oke, semuanya ada ya. Ini kota A, ini kota 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. Pakai angka ternyata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10, 25, 20. 10. 10. 25, 35 ternyata. 10, 25. 35, mudah-mudahan kebaca ya. Terus ini saya bisa apa ya? Oh, bisa. Satu, 2. Gimana cara yang saya nulis? Ternyata ini 3, yang ini yang 4. 1, 2, 5, 3, 5. 1, 2, 5, 3, 5. 30, 15, 20. 30, 15. Oh, salah, saya ada satu lagi di sini ternyata. Ya, pokoknya begitulah ya. Ini saya nggak usah sama persis juga nggak apa-apa ya. Oh, biasanya tadi misalnya ini 20 lah. Oke. Nah, gitu aja lah. Nggak usah sama persis ya. Ini 25, ini 35, ini 30, 15, 20, 10. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, startnya dari mana ya? Startnya misalnya dari sini deh, dari 1 lah ya. Jadi, kalau TSV gitu ya, itu kalau startnya dari 1, dia harus balik lagi nanti ke 1 gitu. Ya, jadi misal, kemungkinan pertama, jalurnya adalah dari 1 ke 2 misalnya, terus ke 3, terus ke 4, terus dia balik lagi ke 1 gitu. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian list yang lainnya. Kan tadi cara pertama adalah melist semua kemungkinan solusi. Jadi coba tolong kalian harusnya bisa nulis kan ini? Coba gimana caranya saya tahu kalian bisa nulis atau enggak? Bisa nggak coba? Coba dicoret-coret. Bisa ya? Oke. Kalian bisa nulis pakai pen gitu ya, atau kalian kayaknya bisa pakai teks deh. Coba. Kalau pakai teks lebih gampang nggak? 1, kan lebih rapi sih. 2, 3, 4, 1, gitu ya? 1. Nah, bisa juga begitu ya? Oke, silakan di ini. Oke. Nah, coba. Oke, 1, 4, 2, 3, 1. Oke, itu yang kedua. Saya kasih nomor ya. Yang ke 1, yang kedua, misalnya ya. 1, 4, 3, 2, 1. Oke, ini yang ketiga. 1, 2, 4. Oke. Ada lagi? 1, 2, 4. Enggak ada kan ya? Oke. Ada lagi nggak? Udah habis, cuma 4 aja.
harusnya masih ada lagi ya, harusnya ya. Kalian kan bisa ngitung permutasinya tuh ya. Harusnya ada berapa coba? Saya minum dulu. Oke. 13421. Oke. Masih ada? 13241. Oke, sip. Ini yang keenam ya? Ya. Ada lagi? 13241. Udah ya harusnya ya. Jadi ada 6 kemungkinan gitu ya. Oke, ada 6 kemungkinan solusi. Berarti yang tadi 1, list semua kemungkinan solusi udah ya. Nah, terus yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat? Habis ngelis terus kita harus ngapain? Tadi kan ada algoritmanya tuh. Bagaimana caranya step by step menyelesaikan yang brute force. Yang pertama, list semua kemungkinan solusi. Udah. Yang kedua apa tadi? Ada yang ngikutin tadi? Evaluasi. Oke, mengevaluasi. Setiap kemungkinan solusinya dievaluasi. Dievaluasi itu kalau dalam kasus ini diapain? Dihitung. Kan kita kan pengen tahu mana yang jaraknya paling pendek kan ya. Berarti kan harus dihitung kan. Coba dihitung satu-satu. Misalnya yang saya yang ini ya. Dari 1 ke 2 berapa? Dari 1 ke 2 mana tadi? 1 ke 2 kan 10 gitu ya. Terus ditambah jarak, kan saya pengennya dari 1 ke 2, terus dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3, 20. Terus dari 2 ke 3, 3 ke 4. Ini berapa tadi ya? 35 kayaknya. 35. Ini 25 sama 35 mirip ya. Ini 35 ya ceritanya. Oke, 35, 3 ke 4. Terus dari 4 kan balik lagi ke 1, dia butuh 30. Gitu ya. Nah ini artinya saya mengevaluasi. Gitu. Oke, 30, 40, 50 berarti 80. Nanti ini kayak bagi-bagian ya, gini aja. Sama dengan 85 gitu. Oke. Salah ya saya. 95 deh ininya, ini 30 ya bukan 20. Ya, pokoknya begitulah. Ya, jadi saya sudah ngitung itu 95. Nah, tadi kan rumusnya. Stepnya adalah mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Jadi sisanya kalian yang ngitung ya. Sekarang saya hapus dulu kok acak-acakan begini. Silakan yang lainnya. Aduh, jangan sampai ngeklik clear. Oke. Silakan dihitung yang lainnya. Ini tadi berapa tadi? 95 ya? Oke. Coba yang lainnya. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Langsung hasilnya aja lah, nggak usah pakai begini-begini. Saya percayakan ke kalian lah ya. Tapi tolong temennya kalau ada yang udah nulis, tolong diperiksa ya. Maksudnya siapa tahu salah gitu. Kayak saya tadi, salah apa? Karena ini angkanya keriting semua. Ini 25, ini 20, ini 15, ini 35, ini 30, ini 10 ya. Oke, kalau ada yang bisa nulis rapih ya nggak apa-apa, jadi temennya bisa nulis. Berapa itu jadinya? 10, 25, 35, 15. Ayo, kok lama gitu kan? Nggak harus nurut ya, bisa ya nomor 6 dulu ya. Aduh, saya ini lost connection. Bentar. Gimana tadi caranya? Gimana kali ya? Tidak. Saya nggak sukanya ini begini ya, tergantung sama koneksi. Baiklah, ya sudahlah. Ya pokoknya caranya ngerti ya.
Saya balik ke sini aja. Aduh. Soalnya biasa saya nge-share lewat whiteboard yang Microsoft itu yang biasa saya pakai papan tulis. Cuma saya nggak tahu kenapa kok sekarang saya kasih share link gitu nggak bisa gitu. Makanya saya nggak ngerti. Nggak bisa pikir mau ke situ. Kalau itu tuh nggak ngaruh walaupun koneksinya mati juga dia tetap stay di situ gitu. Oke. Anyway, tadi problemnya kayak begitu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah melist semua kemungkinan gitu kan ya. Tadi ini kemungkinannya ini gitu ya. Tadi kan udah ada 6. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian harus mengevaluasi. Oh, ini saya tetap ngerekam kan ya? Oke. Kalian harus mengevaluasi satu-satu gitu. Jadi kayak ini 1 ke 2 10, 2 ke 3 35, 3 ke 4 30, kemudian 4 ke 1 20 gitu ya. Oke, itu dapat 95, kemudian yang alternatif solusi kedua dapat 80, 95, dan seterusnya. Jadi 6-6-nya kita evaluasi. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah memilih winnernya gitu. Pemenangnya siapa? Nah, pemenangnya kan tergantung kebutuhan kita. Tadi kita pengennya yang paling pendek jaraknya. Nah, karena kita pengen yang paling pendek jaraknya, artinya itu gitu ya, 80 itu. Gitu. Nah, karena dia paling pendek kan ya. Jadi makanya kalau di dalam kasus ini solusinya lebih dari 1. Beda sama si gembok tadi yang minggu lalu itu kan solusinya cuma 1 ya. Karena apa? Ya kalau gembok cuma 1 ya kemungkinannya itu ya yang bisa ngebukanya. Ya 80. Begitu kira-kira. Ya, jadi itu adalah rute pertanyaan. Oke. Yang ini ada pertanyaan nih, udah kan ya gampang ada. Jadi 3 langkah tadi dienumerasi, di list lah ya, di list semuanya, semua alternatif kemungkinan, kemudian dievaluasi semuanya tadi, dievaluasi. Kemudian yang terakhir adalah dicari pemenangnya gitu ya, sesuai dengan goal kita apa. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada kan ya? Bentar, saya lihat. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita menghitung kompleksitas nih gitu. Bisa ya 3 menit. Saya punya waktu 3 menit lah. Tapi kira-kira begini, karena kalian sudah ambil AK, analisis kompleksitas algoritma, jadi harusnya tidak, hal ini bukan sesuatu yang baru gitu. Oke? Nah, sekarang saya tanya, ini kan note-nya ada 4 ya, itu dulu lah ya, 3 menit itu dulu. Note-nya kan ada 4, ya, ada kota 1, kota 2, kota 3, kota 4. Nah, tadi kemungkinan solusinya ada 6 gitu. Kalian tahu nggak itu dari mana? Saya nanya, kalau gitu tadi kan kalau M-nya 4, ternyata tadi kemungkinan atau alternatif solusinya itu ada 6 gitu. Kalau saya tanya kalau M-nya 5 gitu ya, alternatif solusinya ada berapa? Ada yang bisa ngitung? Untuk bisa menghitung itu, kalian harus tahu dulu nih, M-nya sama 4 tuh kok bisa keluar 6 gitu. Coba nih dipandangi nih. Ingat, dia selalu mulai dan berakhir di node yang sama ya. Jadi misal saya mau mulai dari kota 2 gitu ya. Boleh ya, kalau misalnya mulai dari kota 2, oh ya berarti ininya kan 1, 3, 4 gitu ya. Ininya tetap. Coba. Kalau 5, kotanya ada kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, kota 5. Startnya terserah, boleh dari 1, boleh dari 2, bebas. Ada berapa alternatif solusinya? Masih ada 53 detik lagi. 8 mungkin, Bu. 8. Dari mana itu 8? Sepertinya 12, Bu.
Oke, ada 8, ada 12. Ada lagi? Salah Bu, salah bukan 8. Kalau Berapa? 7. Berapa? 10 mungkin. 9 bukan Bu. 9, 10. Ini berdasarkan apa nih hitungnya coba? 24, Bu. Nah, ada lagi yang 24. Tuh, makin banyak. Ayo. Ini bukan lagi lelang loh ya. Apa lagi? 7, Ada. Bu. 7. Ada yang mau nyobain? Nah, kena dikit ya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Buat yang penasaran, tolong dicari tahu kalau misalnya 5 tuh kira-kira alternatif solusinya berapa dan kenapa begitu. Nanti setelah ini saya tanya nih, yang tadi jawab 7, 8, 11, 10, 12, 24 itu munculnya dari mana gitu ya. Oke? Sok, tadi saya selalu udah janji 25 menit istirahat dulu gitu ya. Kalau ada yang pengen lihat message atau apa silakan.